Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita ungkapkan rasa syukur kita dengan ungkapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah amal soleh kita. Maka patutlah kita bersyukur pada setiap saat sehingga kita termasuk abdan syakur, hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga orang-orang yang mengikuti kebaikan dan mengikuti Nabi hingga akhir zaman. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga dengan pahamnya kita terhadap ayat-ayat Allah, kita berharap mendapatkan apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi orang-orang yang memenuhi seruan Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kepada tempat yang terbaik, Darussalam, tempat keselamatan. Ya, sebagai muqaddimah, mari kita awali dengan Quran surat 13 ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى
والذين لم يستجيبوا له ولو أن لهم ما في الأرض جميعا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menembus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Shadaqallah. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah. Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia di dalam Islam, yakni di antaranya memenuhi seruan Allah. Maka lilladzina istajabu, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, istajabu li rabbihim, maka yang akan diperoleh adalah al-husna, pembalasan yang baik. Tentu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tentu kita memposisikan diri kita pada pemenuhan seruan Allah, karena sehari pun ya kita diseru 5 kali sehari, diseru dengan azan. Maka ketika seseorang memenuhi panggilan, memenuhi seruan, itu disediakan pembalasan yang baik. Maka sebaliknya, walladzina lam yastajibu, sebaliknya bagi orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, lahu baginya, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi ini, wa mithlahu ma'ahu, bahkan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, laftadau bihi, niscaya mereka tidak akan menebus dirinya dengan kekayaan itu.
Nah, berarti dua kategori di sini. Ya, kategori pertama orang-orang yang memenuhi seruan Allah, yang kedua justru menolak seruan dari Allah. Nah, fakta di lapangan ya seueur keneh ya anu tidak memenuhi seruan daripada memenuhi seruan. Alasannya sama. Ya, milari dunia, milari piartosin, milari kebutuhan. Nya atuda seueur pangabutuh kumaha. Aya nyanyian atuda. Atuda teh nya. Tah eta. Sehingga sayang sekali bagi lam yastajibu, bagi orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, walaupun dia habiskan umurnya dengan terus mengejar dunia, kemudian dia miliki dunia itu, walaupun terbatas, nu'tihi minha, hari minte sebagian hak daripada yang diinginkan dunia itu, tidak akan diberikan. Kekuasaan seseorang, ya, kekayaan seseorang tetap saja di hadapan Allah mah teka tingali setitik gitu. Ya, katakanlah seseorang punya kekayaan yang sangat luar biasa, tapi kalau dilihat ya dari atas mah teh nanaonan titik ini titik. Itulah dunia ya. Maka lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah, walaupun mereka mempunyai apa yang ada di bumi ini bahkan ditambah lagi, laftadau bih, mereka ya akan menebus dirinya dengan kekayaan itu, namun tidak akan diterima. Ulaika lahum su'ul hisab, orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk. Su'ul hisab, kan hisab itu perhitungan. Itu perhitungan yang buruk. Berarti apa yang mesti diperhitungkan? Karena kesehariannya itu tidak memenuhi seruan Allah. Gitu kan. Bahkan wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahanam, wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Bukan nakut-nakuti, tapi nya faktana kitu sur Allah teh. Untung ngaos kitu nya, upami teu ngaos mah panginten moal apa? Kumaha balukarna kahirupan teh. Karena manusia sekarang itu yang dikejar adalah yang dilihat oleh matanya, oleh mata iya, bukan mata hati. Nya kasat mata. Terus dikejar. Padahal sesungguhnya ya, kalau kita faham, kalau kita mengetahui, ternyata seruan Allah senantiasa diserukan oleh para penyeru ya, untuk menuju tempat keselamatan. Apa saja sih seruan Allah itu kan intinya? Seperti apa seruan Allah? Mari kita buka kembali surat Yunus surat 10 ayatnya 25, 26, 27, 25, 26, 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha.
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطاعا من الليل مظلما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus atau Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah dan tidak ditutupi wajah mereka oleh debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan mereka itulah penghuni surga mereka di dalamnya kekal dan adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi oleh kehinaan. Tidak ada bagi mereka dari azab Allah seorang pelindung pun seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal. Sadaqallah. Ya, seruan Allah itu Allah menyuruh
manusia ke Darussalam, surga. Arti kalimat Darussalam ialah tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan, pimpinan hidayah Allah berupa akal dan wahyu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yakni Islam. Nah, bagi orang-orang yang berbuat baik berarti mematuhi lilladzina istajabu lirabbihim. Dia mematuhi seruan Allah, kemudian dia banyak berbuat baik, maka ahsanul husna wa ziyadah. Ada pahala yang terbaik, yakni surga, dan tambahannya. Tambahannya maksudnya adalah, yang dimaksud dengan tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Maksudnya muka mereka berseri-seri dan tidak ada sedikit pun tanda kesusahan. Ya, mudah-mudahan atuh urang tanya di dunia keneh oge si pamunteut teh atuh teu aya susah-susah gitu nya. Paratah ke akhirat gitu nya. Muka mereka berseri-seri dan tidak ada sedikit pun tanda kesusahan. Saya teringat ketika seorang syekh melihat seorang wanita yang dikiranya cenah ieu nandalah berseri-seri ya. Kemudian wajahnya ceria. Kemudian penasaran juga, ditanya. Anda adalah orang-orang yang sangat beruntung. Dilihat dari air muka yang tidak ada kesusahan sedikit pun. Gitu. Ternyata di balik daripada keceriaan itu menyimpan rasa kesedihan yang sangat dalam, akan tetapi dia tidak memperlihatkannya. Maka justru sebaliknya, ketika diterangkan, sebetulnya saya mempunyai masalah. Yang tahu hanyalah diriku sama Allah. Tapi sudahlah, ya itu merupakan ujian bagiku. Apa gerangan yang terjadi? Ya, sewaktu suamiku menyembelih kambing, dilihatlah oleh anak saya. Kemudian anak saya itu diturutan deh cenah, adina dipencit kan gitu. Gitunya. Ternyata setelah disembelih cenah adiknya, kakaknya lari ke hutan. Ya. Kemudian ya bapaknya otomatis mencari ke hutan. Dan tidak ditemukan anak itu kecuali sudah dimakan serigala. Dengan bapaknya, dua-duanya. Saya pun dengan serta-merta mencari pun dan memang sudah dimakan serigala. Ya, saya teringat bahwa di rumah teh ninggalkeun budak keur meujeuhna babedawa cenanya. Ternyata benar, ketika itu saya sedang nahur cai. Gitunya. Ternyata si anak itu malah itu ngabadoa cai ka banjur deui. Itu uih teh ka bumi cenah. Budak teh geus asak cenah. Allahu Akbar. Ternyata si Syekh teh geuningan cenah. Masalahnya luar biasa, tapi tidak istilahnya memperlihatkan bahwa itu air mukanya susah. Wah, luar biasa temannya. Nah, itulah yang dimaksud muka mereka berseri-seri dan tidak ada sedikit pun tanda kesusahan. Jadi apapun yang terjadi, ya sepertinya
sepertinya lalai gitu nya juga ya. Tapi itulah kenyataan yang terjadi cenah. Bagi saya dan keluarga saya. Tapi kenapa cenah Anda sepertinya istilahnya mah teu aya kasusah we. Itu nya. Nah, ini yang disebut orang-orang yang ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, tentu kadar keimanan seseorang pun menentukan. Seperti halnya ketika kita nonton ya bagaimana perilaku orang-orang Zionis memperlakukan orang-orang Israel, orang-orang Palestina. Demikian dahsyatnya, demikian bengisnya, ya, demikian sadisnya. Namun ya itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk menuju surga. Ya. Nah, dengan ujian yang demikian rupa. Karena kalau dipikir-pikir mah kunaon bet kitu, kunaon bet kieu nya. Iya. Nah, maka kata Nabi jangan ada kata-kata seandainya. Andaikan saya tidak ada di bumi Palestina, andaikan ada di Indonesia, gitu, tentu akan aman. Tidak boleh seperti itu juga. Karena ketika kita seandainya begini, seandainya begitu, berarti itu akan memberikan peluang bagi setan, katanya, kata Nabi. Akan memberikan peluang bagi setan ya untuk tidak menerima takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Karena dua-duanya ya tergantung kepada apa yang diniatkan. Contoh, ada dua orang yang berkelahi, ya dua-duanya mati kan gitunya. Maka kata Nabi, ya Rasulullah, kumaha eta nasibna nu duaan teh kan gara laut cenah duana maut. Nah, dua-duana kana neraka. Nah, cenah gitu kan. Ari anu dibunuh mah meureunnan anu ngabunuh mah wajar upami kana neraka. Iya anu dibunuh kumaha? Iya. Andaikan istilah namanya teu kapieulaan terbunuh da mana yang ngabunuh cenah. Jadi anu pasea mah anu pasea karena nafsu, maksudnya anu pasea karena iyalah karena anu teu pararuguh mah nya dua-duana kan neraka. Nah, kecuali itu seperti yang terjadi peperangan itu. Nah, yang satu mempertahankan negaranya atau mempertahankan keluarganya atau mempertahankan hartanya. Kemudian ada yang istilahnya ngaroga hala gitu nya, ada yang berbuat jahat. Ya, itu beda lagi. Karena dalam ayat 27-nya, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu bagi mereka yang mendapat balasan yang setimpal. Dan ingat kata Allah, mereka ditutupi kehinaan kelak. Bisa saja kehinaan mereka dibuktikan di dunia kene. Ya. Dibuktikan oleh Allah di dunia kene geus dihinakeun. Dan mereka ditutupi kehinaan, tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Nah, ini yang sangat mengerikan. Tidak ada seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hampura teu aya panjaitan.
Hampura itu lah, daya Panjaitan. Itunya kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Karena ya tadi kejahatannya sudah melampaui batas. Kafir deh. Itunya. Nah, maka kita kembali kepada istajabu li rabbihimul husna, orang-orang yang memenuhi suruhan. Nah, tadi Allah menyeru kepada jalan keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan seruan Allah itu ya senantiasa mengajak kepada keberuntungan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Menuju ya al-falah keberuntungan, al-falah kemenangan ya, al-falah keberuntungan, al-falah kemenangan. Namun tentu itu memerlukan ilmu yang ya tidak sederhana. Memerlukan ilmu, memerlukan iman. Nah kan intinya iman dan ilmu harus tersedia di dalam hatinya. Maka seseorang akan istajabu li rabbihim. Maka lebih jauhnya ya itu adalah merupakan syarat diijabahnya doa. Syarat diijabah doa teh falyastajibu li wal yu'minu bi. Dua syarat yang akan dikabul doa. Hendaklah kalian memenuhi seruan-seruanku dan hendaklah kalian beriman kepadaku. Berarti orang-orang yang memenuhi seruan Allah itu ijabah doa. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallah. Itu syaratnya. Falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Maka tadi lilladzina yastajibu li rabbihimul husna. Orang-orang yang memenuhi seruan Allah
mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Dan dalam ayat ini, falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran sekaligus selalu dikabul doa. Berarti ketika bagi orang yang memenuhi seruan Allah ijabah doa, cuman dalam hal ijabah itu kan tidak mesti ayeuna wae gitu ijabah teh. Ya, ente cek gur. Tidak mesti sekarang. Tapi bisa jadi doa teh disimpan, dianggarkan untuk menghapus dosa, dianggarkan untuk menolak bala kan gitu. Semuanya diijabah doanya. Insyaallah kita sambung setelah adzan Isya. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, lam yastajibu, mereka tidak memenuhi seruan Allah, maka lau anna lahumma fil ardi jami'a, ya sekiranya mereka mempunyai apa yang ada di bumi ini semuanya untuk menebus, nah ini ya tebusan. Karena perbuatan zolim yang mereka lakukan, ya, zolim terhadap dirinya sendiri, yaitu tidak mau memenuhi seruan Allah, lam yastajibu. Maka mereka termasuk orang-orang yang zolim, kata Allah. Maka kita perhatikan dalam surat 39, surat Az-Zumar ayat 47. 39 ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azab. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azab. Laftadaw bihi min su'il azab yawmal qiyamah. Laftadaw bihi min su'il azab yawmal qiyamah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Shadaqallahul azim. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Masya Allah.
Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ah, dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Karena kezaliman mereka, ya, akibat daripada ketidakmampuannya untuk memenuhi seruan Allah, disebut zalim. Kenapa? Karena penyeru itu dari segenap penjuru sekarang tidak ada alasan untuk tidak memenuhi seruan Allah. Di Indonesia saja sampai berapa ribu masjid itu, ribuan masjid itu. Berarti ribuan penyeru. Maka tidak ada alasan untuk tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang zalim, ya, senantiasa mereka merasakan kerugian, bukan hanya kelak di akhirat, di dunia pun mereka, ya, merasakan. Karena ketidaknyamanan dalam hati karena tidak memenuhi perintah Allah. Seruan Allah diabaikan. Zalim. Sehingga hatinya senantiasa berada dalam, ya, kegalauan. Walaupun disebutkan dalam ayat ini, mereka mempunyai apa yang ada di bumi semuanya. Jadi bisa saja mereka memiliki harta benda yang melimpah, tetapi bukannya hati tenang, hati nyaman, akan tetapi malah semakin ketakutan dengan banyaknya harta. Karena tidak ada kepatuhan, tidak ada keinginan, tidak ada kepatuhan, tidak ada keinginan untuk memenuhi seruan-seruan Allah. Nah, disinilah keberuntungan kita untuk tetap berada dalam koridor seruan Allah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang memenuhi seruan Allah. Berarti orang-orang yang beramal, ya, orang-orang yang senantiasa menjadikan dunia ini dan atau apa yang dimiliki oleh kita itu bukan tujuan kita, tapi itu merupakan salah satu bekal untuk menuju keridhaan Allah, bekal ibadah. Jadi apapun yang kita miliki itu untuk menjadi sarana bekal, ya, bagi kita selama di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi tujuan. Sehingga penyesalan, ya, bagi orang-orang yang zalim, sebagaimana disebutkan dalam surat 25, penyesalannya surat 25 Al-Furqan ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu
الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku. Dan peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya. Maksudnya adalah menyesali perbuatannya. Seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Berarti mau memenuhi seruan Allah. Berarti otomatis bersama Rasul. Ayat yang lain menyatakan wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah sabila jalan-jalan orang yang kembali kepada Allah. Berarti orang-orang yang mau memenuhi seruan Allah. Sehingga penyesalan yang terjadi bagi orang-orang yang zalim, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Yang dimaksud dengan si fulan di sini ialah setan atau orang yang telah menyesatkannya di dunia. Orang yang memalingkan dari ketaatan. Orang yang memalingkan daripada mematuhi seruan Allah. Kan digoda tak ku setan. Diajak ku jelema-jelema, itunya ku babaturan-babaturan anu memang ngajauhkeun diri tina Qur'an. Padahal sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Ani zikri, zikr itu Quran, peringatan. Karena ketika hidup di dunianya tidak mengindahkan peringatan-peringatan. Bahkan mereka melupakan peringatan-peringatan itu. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitan lil insani khadzula. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Dan keadaan syaitan itu bagi manusia ya khadzula adalah pengkhianat bagi manusia. Wah, khadzula, pengkhianat.
tidak mau menolong manusia. Karena semasa hidupnya ya memang dibiarkan oleh Allah dalam surat 6 surat Al-An'am ayat 44. 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sadaqallahul azim. Benar Allah yang Maha Agung. Ya. Dengan peringatan ayat ini, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Dahsyat ya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan alaihim bagi mereka abwab, pintu-pintu. Kan hari orang ma Allahumma inna nas'aluka abwabar rizki. Ya Allah, aku memohon kepadamu pintu-pintu rezeki. Allahumma inna nas'aluka abwabar rahmah, pintu-pintu rahmat. Abwabal maghfirah, pintu-pintu ampunan. Ya, memang. Tapi kalau dalam ayat ini abwaba kulli syai', pintu-pintu setiap segala sesuatu, maksudnya kesenangan. Karena ya kebanyakan orang-orang yang zalim di dunia itu pasti menginginkan kesenangan dunia, maka dibukakan pintu-pintunya. Nah, hatta nanti sehingga idza farihu, ketika dia bergembira bima utu terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, fa idahum mublisun, putus asa. Iblis itu
Iblis itu putus asa. Mublisun, ya, orang yang putus asa. Nah, iblis teh putus asa, iblis teh. Iblis mublisun. Orang yang berputus asa, mublisun. Faquti ada birul qaumil ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan. Fakuti'a, diputus maksudnya. Fakuti'a, ya, diputuskan. Apa yang diputuskan oleh seluruh apa yang diperolehnya. Sehingga tadi mereka ingin menebus dengan kekayaan, tapi kekayaannya sudah ditinggalkan. Kekayaannya sudah hancur. Sebagaimana kezoliman seorang orang kaya seperti Qarun, ya, bukannya diberikan kekayaan itu untuk dijadikan, ya, sebagai sarana nulung kanu susah, nalang kanu susah, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Tapi malah kekayaannya menjadi, ya, bahan kesombongan, bahan ria, bahan pamer. Akhirnya faquti adabirul qaumil ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Beak jeung harta-hartana, nauzubillah. Qarun beak jeung hartana jeung nyawana. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, naon deui atuh? Terus dihancurkeun mah nya. Wilujeng we sehancur-hancurnya. Nah, ketika itu penyesalan terjadi kan? Ya laitani, wahai Allah, lam attakhid fulanan khalila. Aduh, hajakanya boga babaturan teh. Anu ngajak-ngajak we teu ecreug gitu. Lam akhid fulanan khalila. Padahal geus aya datang jelema nu mamagahan teh nya. Quran teh geus datang. Tapi da teu rame teresep ngaji Quran mah. Ya. Naon cing loba nu kieu, loba ieu, loba jantung kanu hate. Nyindiraan we tuluy cenah urang deui. Padahal posisina aya di dinya. Itunya. Maka Quran itu sebagai sifat, Quran itu sebagai petunjuk, Quran itu sebagai rahmat, tapi bagi orang-orang yang zalimah sebagai kerugian. Wa malidz zalimina illa khasara. Tiadalah Quran itu bagi orang-orang yang zalim hanya menjadi kerugian belaka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yastajibu li rabbihim, orang-orang yang memenuhi surat Allah, sehingga Allah janjikan kepada kita kenikmatan di surga kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.